sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, itu masih bisa dibilang baru hijrah. Karena perjalanan hijrah itu panjang sekali. Ya, perjalanan hijrah itu bahkan seumur hidup. Ya, hijrah itu tidak hanya mengubah penampilan, segala macam dosa yang kecil-kecil ditinggalkan, yaitu itu juga hijrah. Tidak harus meninggalkan dosa yang besar, itu baru disebut hijrah gitu ya. Nah, apalagi yang dosa besar, yaitu ketika ditinggalkan berarti sudah berhijrah. Nah, ketika adik-adik itu sudah berhijrah, maka seriuslah belajar agama. Belajar agamanya itu yang namanya serius, tidak hanya dari terjemahan, tidak hanya dari Google, apalagi AI, itu berbahaya. Ya, ya kalau sekedar sebagai pembantu saja sih nggak masalah ya untuk bantu-bantu gitu. Tapi kalau yang ngaji serius ya belajar kepada ulama yang sudah menguasai banyak kitab, nah itu insya Allah aman. Ya, Ustadz menemukan di YouTube itu banyak sekali influencer-influencer, YouTuber-YouTuber yang kacau balau, tapi itu subscribersnya banyak. Ya, ada yang baru-baru ini itu misalnya, darah itu nggak haram. Ya, Ukhti Aulia Hatiyah. Ya, ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Ya, di YouTube itu yang terbaru misalnya. Ada YouTuber yang sudah sepuh ya, tapi dia bilang darah itu nggak haram. Siapa bilang darah itu haram? Ya, adik-adik ada yang protes nggak? Iya, Enggak Ustaz, soalnya belajar dari sana. gimana? Darah itu nggak haram karena? Assalamualaikum. Gimana? Enggak pernah belajar di YouTube. Oh, bagus, bagus, bagus. Ya, bagus. Ya, di YouTube itu terbaru ini ya. Ini Ustadz kasih tahu. Ada penceramah yang bilang darah manusia itu nggak haram. Kok bisa? Karena di tubuh kita kan isinya darah. Lah kalau haram berarti tubuh kita haram dong. Itu logikanya si penceramah itu tadi. Ya, terus ada yang bela itu di kolom komentar itu ada yang bela. Ya bener lah darah itu nggak haram kan nggak dimakan. Yang haram itu kalau dimakan. Ya, lah ini kan pikiran yang ya bener juga sih. Memang darah itu nggak haram kalau nggak dimakan. Tapi darah itu apa namanya bukan berarti nggak haram. Kan kata penceramahnya tadi itu darah itu nggak haram. Ya, kata penceramah itu tadi begitu. Dalilnya adalah karena di tubuh manusia itu isinya adalah darah. Kan aneh itu. Itu kan pemikiran aneh. Dan itu banyak loh subscribernya, banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Ya. Lah kalau memang darah itu tidak haram, alasannya itu ada di dalam tubuh manusia. Lah di dalam tubuh manusia kan juga ada nanah, kan juga ada apa? Ada kotoran, ada kencing, ya enggak? Masa itu semuanya enggak haram? Ya, bahkan di 1 tahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, dan sampai hari ini YouTube-nya masih ada, masih aktif dia jadi YouTuber dan pengikutnya juga banyak sampai luar negeri, Malaysia, oh mana gitu ya. Itu orang Makassar. Ada yang orang Makassar ini? Nggak ada ya?
Nah, orang Makassar masih ada YouTube-nya. Dia bilang bahwa susunya hewan, susunya manusia itu haram diminum. Alasannya karena susu itu bercampur dengan darah. Dan memang iya di dalam katanya ilmu biologi kan darah itu susu itu sebetulnya darah katanya ya yang sudah disaring ya enggak. Nah, kalau itu menjadi dalil bahwa susu itu haram ya, lalu adik-adik oh iya ya bener ya susu itu nggak boleh diminum karena sebetulnya darah dan juga bercampur dengan kotoran. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an kan sudah disebutkan mimbaini farthin wadamin, lewat jalurnya kotoran dan jalurnya darah itu susu. Labanan kholison sa'igan lisyaribin. Ya. Nah, berarti kalau dan orang itu, YouTuber itu mengharamkan susu, nggak boleh minum susu itu. Dan itu pengikutnya banyak loh ya. Nah, adik-adik, makanya kalau belajar di dunia zaman sekarang, apalagi AI yang berkembangnya luar biasa ini, ya harus hati-hati, harus itu tadi tahu konteks dari teks yang kita baca. Sekali lagi, tahu konteks dari teks yang kita baca.